Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya, kita setelah menuntaskan kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, maka pada pagi ini kita akan memulai membahas kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Hukukul Musallin karya Syekh Abdullah bin Za'al Al-Anzi hafizahullahu ta'ala. Tapi Bapak Ibu mohon maaf karena ini kitabnya belum ada terjemahannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengcopy bisa kitab ini ya. Saya sudah share ke Pak Sumitro itu ya filenya. Nah, ini tentu lebih baik jika Bapak Ibu ada kitabnya ya. Jadi sambil melihat, karena di sini banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan untuk menjelaskan setiap masalah yang dibahas ya. Cuman memang sayang kitabnya belum ada terjemahnya ya. Itu yang pertama. Tapi nanti kalau mau bisa, itu kayak Mas Fajar ini dia punya ya kitab. Sudah ngopi Mas Fajar ya? Sudah ngopi. Itu nanti silakan jika Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan kopian kitabnya bisa mungkin hubungi Pak Mitro ya. Bapak Ibu itu. Itu yang pertama ya. Nah, kitab ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian penting untuk kita pelajari. Jadi di dalam kitab ini nanti diterangkan hak-hak orang yang sholat ya. Ada 4 bab isinya. Yang pertama, hak orang-orang sholat atas sesama mereka. Jadi masing-masing orang yang sholat jamaah di masjid itu punya hak. Nah, apa saja haknya? Kemudian yang kedua, hak orang yang sholat atas imam, artinya hak-hak makmum atas imam itu apa saja. Kemudian yang ketiga, hak-hak orang yang sholat atas pengurus masjid ya, itu apa saja yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang sholat jamaah di masjid itu. Yang harus dipenuhi oleh siapa? Oleh pengurus masjidnya. Al-qa'imina ala su'unil masjid. Dan yang terakhir nanti hak-hak imam atas makmum ya. Jadi apa saja hak imam yang harus dipenuhi oleh makmum. Ini yang ya perlu diketahui, yang mungkin jarang dibahas ya. Hak imam apa saja, hak makmum apa saja, sesama makmum dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, masalah hak ini dalam Islam sangat luas ya. Bahkan ada kitab judulnya itu Hukukul Insan fil Islam ya, hak-hak manusia dalam tinjauan Islam. Itu kitab tebal ya. Kami dulu sempat mengkajikan kitab itu. Nah, di sana dijelaskan hak macam-macam itu, hak mulai dari hak anak, hak orang tua, hak suami, hak istri, hak tetangga, hak guru, hak murid dan seterusnya. Itu luas sekali ya, kitab judulnya Hukukul Insan fil Islam, hak-hak manusia dalam tinjauan Islam. Nah, ini lebih spesifik, yang dibahas hanya hak-hak orang yang sholat ya, itu. Yaitu yang perlu kami sampaikan di awal ya. Nah, kemudian di dalam muqaddimah kitab ini ya, Syekh Al-Anzi atau Syekh Abdullah bin Za'al Al-Anzi mengatakan secara ringkas ya kami sampaikan bahwa sholat itu kan kewajiban kaum muslimin ya. Setiap
hari 5 waktu kita sholat. Ya. Dan sholat itu kedudukannya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena keagungan sholat tentu saja orang-orang yang sholat punya hak, punya kewajiban, punya adab ya di antaranya. Terus yang kedua, karena masjid itu tempat dilaksanakannya sholat wajib, nah, di mana banyak orang kembali bolak-balik ya, datang pulang untuk sholat 5 waktu tentu saja. Nah, yang tentu setiap negeri berbeda-beda ya, sesuai dengan saqafatihim wa mazahibihim ya, sesuai dengan peradaban dan mazhab-mazhab mereka, juga tentu sesuai dengan akhlak dan kebiasaan mereka. Nah, oleh karenanya kana wala budda an yaqa syai'un minat tajawuzat tahsulu ba'dul akhta' wa zallat ya. Maka mungkin saja terjadi ya kesalahan-kesalahan ya di dalam berinteraksi tadi ya antara orang-orang yang sholat di dalam masjid. Yang kesalahan itu tentu harus diperbaiki ya. Oleh karenanya kata Syekh Al-Anzi, beliau ingin menyusun ya yang berkaitan dengan masalah itu dalam satu kitab yang beliau kasih judul Hukuk al-Musallin ya, hak-hak orang yang sholat, yang perlu tentu diperhatikan sesama orang yang sholat. Bagaimana adab ketika kita sholat berjamaah ya, yang dengan itu ya, kita bisa menghiasi diri kita dengan adab tersebut ya, sekaligus untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya dihindari supaya tidak ya li'alla dzalika yakunu sababan fi ta'diyati hadhil ibadatil azimah wal faridatil jalilah, supaya tidak menjadi sebab ya merusak ibadah yang agung ini ya, dan supaya bisa khusyuk, bisa tu'maninah, bisa hadir hatinya dan bisa bersih pikirannya ya, saat melaksanakan sholat berjamaah itu. Itu kata beliau. Lalu Bapak sekalian, beliau ya mencoba menulis kitab ini ya, kitab tipis ini untuk memperhatikan apa yang sering terjadi ya, sering terjadi di dalam masjid dengan bahasa yang jelas, ringkas ya. Itu yang beliau coba. Nah, dan yang dibahas dalam kitab ini tadi 4 perkara itu. Nah, itu dalam mukadimah beliau mengatakan demikian ya secara ringkas. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, syariat Islam ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tahu ya, mengagungkan salat ini ya. Salat bahkan disebut ibadah paling besar itu adalah salat. Wala dzikrullahi akbar. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala dzikrullahi akbar. Maksud zikrullah di sini adalah as-shalah. Itu akbar. Akbar apa? Akbaru ibadah. Bahkan dia itu min aujabil wajibat imadud fahiya imaduddin asasul matin wa syiarul muwahhidin wa ra'sul kurubat ya, wa ghurratu taat. Salat itu adalah tiang agama. Salat itu syiarnya ahlu tauhid ya. Salat itu pangkal taqarrub ya. Kurubat itu amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan puncak ketaatan. Dan salat kata beliau ini dalam rukun Islam datang setelah 2 kalimat syahadat. Dia merupakan ya, as-silah bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dan dia salat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak nanti pada hari kiamat. Nah, maka tidaklah mendapatkan keuntungan seseorang dalam Islam bagi yang meninggalkan salat, dan salat merupakan pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Itu. Salat kata beliau aslu kulli khairin.
pokok segala kebaikan. Bahkan Rasul beliau itu merasa tenang dengan sholat, ya, bahkan wa fiha qurrat ainuhu. Jadi dijadikan indah dalam pandangan beliau sholat ini. Bahkan dia termasuk wasiat terakhir yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya sekali lagi sholat itu memiliki kedudukan yang agung ya. Nah, di dalam sholat itu Bapak Ibu ada yang ini masih kaitan mukadimah ya, al-khusyu' fi shalah. Nah, dalam sholat itu ya, ada sesuatu yang agung yaitu kekhusyuan. Karena khusyuk ruhnya sholat, intisarinya sholat. Khusyuk merupakan ya, ruhnya sholat, sirruha wa maksuduha. Ya, tujuan daripada sholat ya termasuk diantaranya kehusyuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan keberuntungan seseorang itu dengan khusyuk di dalam sholat. Maka di dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 1 dan 2 Allah Taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa mukmin beruntung itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini Bapak sekalian. Nah, maka Bapak sekalian, dari kekhusyuan inilah seberapa kadar kekhusyuan seseorang itu menentukan seberapa banyak pahala yang akan didapatkan. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, di mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa usruha. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia sholat tidak dicatat kebaikan untuknya dari sholat tersebut illa usruha, kecuali hanya sepersepuluhnya, wa tusuha sepersembilannya, sumunuha seperdelapannya, subuha sepertujuhnya, sudusuha seperenamnya, khumusuha seperlimanya, rubu'uha seperempatnya, sulusuha wanisbuha sepertiga dan setengah. Jadi masing-masing orang ketika dia sholat berjamaah itu pahalanya beda-beda, dan yang membedakan pahala itu diantaranya adalah kadar kehusuan. Ada orang yang khusyuk dia, nah berarti sempurna sholatnya. Kurang khusyuk berarti hanya setengahnya. Ya, semakin berkurang kehusuannya semakin sedikit pahala yang akan didapatkannya. Tadi ya, bahkan hanya ada orang yang dapat sepersepuluhnya saja. Nah, kalau setengah lumayan, ini sepersepuluh. Karena apa? Kosong dari khusyuk gitu salatnya. Nah, maksudnya? Ya berarti ya tadi paling sedikit itu, sepersepuluhnya gitu ya. Sama sekali dia nggak khusyuk salatnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dikira orang yang sholat di masjid yang sama dengan imam yang sama ketika pulang pahalanya sama. Tidak, berbeda-beda. Nah, dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 Allah memperhatikan kehusuannya. Orang yang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya itu sholat berat ya. Maka disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini menunjukkan keutamaan khusyuk dalam sholat tu'maninah ya. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis Imam Muslim ya, Rasul mengatakan begini, ma min amri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidak ada satu orang muslim yang tiba kepadanya waktu salat wajib payusinu wudu'aha, lalu dia memperbagus wudunya, wa khusyu'aha, nah, dan memperbagus kekhusyuannya, wa ruku'aha, memperbagus ruku'nya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, kecuali salatnya dia itu menjadi kafarah, artinya penghapus ya, lima qablaha minadz dzunub, dosa-dosa yang sebelumnya.
Jadi sholat dengan khusyuk dan wudhu yang sempurna bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Malam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu, selama dia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku sepanjang tahun. Ya, jadi kalau dia khusyuk sholatnya itu jadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, keagungan sholat dengan khusyuk ya di dalam sholat tersebut, ya, Rasulullah SAW ya, berusaha bagaimana supaya kekhusyuan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sholat ya. Nah, makanya faja'ala lahum huquqan wa wada'a alaihim wajibat. Rasul menjelaskan tentang hak-hak orang sholat supaya bisa khusyuk. Lalu menetapkan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, termasuk memperhatikannya syiar-syiar sholat. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi? Nah, itu semua dilakukan supaya seorang hamba ketika dia berada di hadapan Allah Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa khusyuk, tidak disibukkan dengan yang lain dan tidak dipalingkan oleh sesuatu yang lain ya dari kekhusyuannya. Nah, ini Ibu sekalian. Jadi khusyuk itu salah satu perkara penting supaya bisa diwujudkan oleh orang ketika sholat. Nah, supaya bisa khusyuk itu seperti apa? Nah, dari sini beliau berangkat ya, maka ada hak-hak yang harus dipenuhi. Nah, hak yang pertama, hak orang sholat sesama mereka. Nah, ini kita udah masuk pada pembahasan poin yang pertama. Hak pertama yang harus dipenuhi bagi orang yang sholat ya, oleh sesama mereka apa? Supaya bisa khusyuk, yaitu menjauhkan bau-bau yang apa? Yang tidak sedap ya. Bau yang apa ya? Tidak disukai gitu ya ketika sedang sholat. Nah, ini Ibu sekalian. Jadi di antara hak orang-orang yang sholat itu, ketika dia sholat dia tidak mendapatkan bau yang jelek, bau yang buruk gitu ya. Itu. Nah, ini yang pertama, jauhi bau yang tidak enak gitu ya ketika kita akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Gitu. Karena ketika kita sholat datang ke masjid ya, tentu sebaiknya diterangkan di sini kita berusaha untuk ya fi akmali hayatin wa ajmali suratin wa abhahul latin tahiran mutatahiran, dalam keadaan yang sempurna ya. Lalu pakaian yang baik ya, dalam keadaan suci ya. Tahiran mutatahiran ya. Suci disucikan, khasyian mutakhasyian, khusyuk dan berusaha khusyuk, jiwanya bersih dan thayyibur rih ya. Baunya juga wangi gitu. Naqiyus saub, bersih baju pakaiannya, tahirul badan, badannya bersih juga. Nah, supaya dia bisa ketika masuk sholat berjamaah di masjid, di mana masjid merupakan afdhalu biqa'in ilallah ya, seutama-utama tempat bagi Allah adalah masjid. Nah, ini Bapak sekalian. Maka perlu diagungkan dan orang-orang sholat perlu memperhatikan masalah ini. Ya. Ini Bapak sekalian. Nah, maka diterangkan di sini Nabi mengingatkan ya, supaya orang yang sholat itu menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Apa itu yang dilarang? Membawa bau yang tidak enak. Karena kalau ada orang sholat baunya tidak enak akan menyakiti yang lain, hamba-hamba Allah yang soleh itu, termasuk menyakiti malaikat, orang-orang sholat itu, termasuk malaikat tersakiti. Nah, sehingga dalam satu hadis saya mengatakan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? Man akala suman au basalan
falyatazilna. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih gitu ya, hendaklah dia menjauh dari kami. Au liya'tazil masjidana, atau menjauhi masjid kami. Wal yaqud fi baitihi, udah dia duduk saja di rumah itu ya, nggak usah ke masjid kalau memang habis makan bawang. Kalau di kita mungkin makan pete, makan jengkol barangkali ya, kalau di kita ya itu. Bahkan nanti dalam hadis yang lain Rasul melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basal wal kurras. Makan bawang itu dilarang oleh Nabi. Nah. Lalu kata sahabat Jabir, fagolabatnal hajah fa akalna minha. Jadi kami waktu itu sangat ingin gitu ya makan bawang, maka kami pun makan. Lalu waktu itu Rasul berkata, man akala min hadhihi syajaratil muntinah, barang siapa orang yang makan dari pohon yang bau ini, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekat masjid kami, fa innal malaikah ta'adza mimma yata'adza minhul al-insu ya. Karena sesungguhnya malaikat itu akan ya ta'adza, merasa tidak nyaman dari sesuatu yang manusia juga merasa tidak nyaman. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian ya. Jadi kalau mau ke masjid, hindari bau-bau yang tidak sedap gitu. Nah nanti termasuk rokok. Nah, habis merokok atau bahkan merokok di dalam masjid itu telah merusak hak orang-orang yang sholat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu di sini disebutkan beberapa dalil yang intinya sama ya. Bahwa kalau sholat itu ya ke masjid jangan makan bawang. Kalau dulu memang bawang ya yang sering didapatkan oleh kaum muslimin di kala itu ya. Lah kenapa Nabi menyuruh orang-orang yang makan bawang ya, untuk menjauhi masjid? Imam Al-Khattabi beliau mengatakan itu ukubatan lahu, sebagai hukuman bagi dia dan bukan uzur. Ingat itu ya. Laisa hadza min babil a'dzar allati tubihu lil mar'i at-takhulluf 'anil jama'ati kal matari warrihil asif wa nahwihima minal umur. Jadi Bapak Ibu, orang makan makanan yang berbau ya seperti bawang atau kalau di kita tadi pete, jengkol misalnya, itu dilarang mendekat masjid, maksudnya masuk ke masjid, itu sebagai hukuman dari Rasul, bukan merupakan uzur. Uzur itu apa? Alasan dia dibolehkan untuk tidak ke masjid? Bukan. Dia tetap wajib ke masjid, sholat jamaah, tapi karena dia membawa bau, hukumannya nggak boleh ke masjid. Gitu. Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki itu wajib, maka orang yang makan sesuatu yang berbau, dia nggak boleh masuk ke masjid, tapi dia tetap berdosa karena tidak ada uzur untuk sholat jamaah, kan gitu. Nah, jelas ya. Jadi tidak ada uzur, itu bukan uzur. Maka gimana dong kalau begitu? Ya hindari sesuatu yang berbau. Makan yang berbau ya termasuk rokok itu ya. Di sini sebutkan juga ya, termasuk rokok. Maka Bapak sekalian ya. Alasan al-illah ya. Kenapa disuruh menjauhi masjid? Karena orang yang sholat, para malaikat, semua mereka itu akan merasa tidak nyaman dari bau yang tidak sedap. Nah, lalu katakan begini, wa kullu ma kana lahu raihatun karihatun kaddukhon. Nah, kaddukhon itu rokok ya. Dan setiap sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap seperti rokok, nah itu sama kedudukannya seperti bawang tadi. Atau yang sejenis dengannya, yang apa yang menyebabkan mereka dilarang masuk ke masjid sampai mereka menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan bau tersebut. Itu termasuk bau ketiak.
Termasuk disebutkan yulhiku bidzalika man kana bihi raihah mu'ziyatun min ibtaihi wa nahwihima. Termasuk ya yang sama dengan itu adalah orang yang ya memiliki bau yang tidak apa ya, yang tidak sedap tadi. Namanya pengok. Bau badan dari ketiaknya itu juga termasuk. Jadi kalau ada orang misalnya habis main futsal berkeringat ke masjid sholat, itu tidak boleh gitu. Harus bersihkan dulu. Nah itu ya. Lah bagaimana kalau ada orang memang ketiaknya bau, ada ya? Ya itu dia harus berusaha bagaimana caranya supaya bau ketiaknya itu tidak menyebar gitu ya. Sehingga orang yang sholat di dekat dia bisa nyaman. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah kalau sekarang pakai deodoran gitu ya. Mereknya macam-macam. Tadi Pak Widodo menyebut merek tuh ya. Nah, ya bisa saja ya itu iklan ya. Ya jadi Kalau yang baunya nggak enak, mulutnya bau mulut nggak sedap. Ya berarti ya diusahakan gimana misalnya? Waktu minum. Ya itu berarti gosok gigi dulu. Kalau ke masjid gosok gigi dulu. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Apalagi udah gitu Amin sering menguap gitu ya. Nah itu tentu dilarang juga itu. Kita udah bahas kemarin ya. Menguap itu diantara perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Yaitu memang kita harus berusaha mencari kelemahan kita apa. Sehingga tadi kalau kelemahan kita bisa membawa bau tadi saat kita sholat berjamaah, itu dihilangkan. Bau ketiak, bau mulut misalnya, itu usahakan sebisa mungkin dihilangkan ya. Agar apa? Waktu kita sholat tidak menyakiti yang lain, tidak membuat tidak nyaman orang lainnya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu ya. Baik, jadi itu hal-hal yang berbau itu tidak diizinkan kita membawanya ke masjid, atau kalau kita makan sehingga menyebabkan bau mulut itu ya. Tadi makan bawang, jengkol atau pete, itu juga jangan mendekati masjid. Dan ini, nah tadi berdasarkan hadis tadi, itu bukan hanya menyakiti orang yang sholat, membuat tidak nyaman orang yang sholat, bahkan termasuk membuat tidak nyaman para malaikat. Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Yaitu. Nah, lalu di sini dikatakan Bapak Ibu ya. Orang yang hadir ke masjid atau dia tidak hadir ke masjid karena dia ada uzur, atau bahkan termasuk disingkatakan ya, dia berusaha, dia tidak hadir ke masjid karena supaya tidak nyakitin orang, tidak nyakitin malaikat. Sebenarnya dia ingin ke masjid gitu ya, tapi karena dia bau misalnya, belum bisa menghilangkan baunya. Nah ini dianggap uzur ya. Kalau dia bau tadi ya, secara fisik bau mulutnya atau misalnya ketiaknya gitu ya, itu dianggap, kalau ini kaitannya dengan masalah badan ya, dianggap itu uzur ya. Itu Bu sekalian. Nah, maaf saya ulangi ya, saya baca. Wa amma binisbati li hudurihil masjid fala yahdur. Adapun ya, kalau dilihat dia datang ke masjid, orang yang tadi bau ketiak, bau mulut misalnya, maka sebaiknya dia tidak hadir ke masjid. Nah, bukan la li annahu ma'dzur, bukan berarti dia dapat uzur, tetapi untuk daf'an li aziyatihi, untuk ya mencegah supaya tidak nyakitin ya. Nyakitin siapa? Nyakitin orang sholat yang lain, jamaah yang lain, dan tidak menyakiti malaikat. Nah, itu
ininya apa alasannya. Jadi dia tidak ke masjid itu dalam rangka supaya tidak nyakitin. Itu. Lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terus gimana tuh ya kalau ada orang berbau? Di sini dikatakan li'anna hadzal ma'dzura, ya, kalau orang punya uzur seperti sakit, safar, dan yang disebutkan dalam hadis itu ya, orang yang sakit atau safar itu uzur. Kalau mereka tidak sholat jamaah tidak masalah, bahkan tetap dicatat pahalanya sempurna kalau dia sudah terbiasa sholat berjamaah. Karena Nabi mengatakan idza maridul abdu aw safara, apabila ada seorang hamba sakit atau melakukan safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan dicatat untuknya pahala ya seperti ketika dia tidak sedang safar dan ketika sehat. Nah, Bapak Ibu, nah ini pentingnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau ada orang biasa sholat jamaah, ya, lalu suatu kali dia nggak jamaah, kenapa? Sakit atau safar, ya, atau nanti hujan termasuk bisa ya. Dia nggak sholat jamaah, pahalanya tetap dicatat sempurna. Itu kalau uzur syar'i itu. Selama memang kita termasuk golongan orang yang biasa sholat jamaah. Sekalinya kita nggak sholat, mungkin sakit sampai 10 hari, 15 hari, pahala kita tetap sama seperti orang-orang yang sholat jamaah. Itu kalau uzur syar'i. Tapi kalau ada orang makan bawang nggak sholat jamaah, apakah dikarenakan tadi dia mencegah supaya orang nggak kebauan, apakah dia mendapatkan pahala seperti orang yang sakit tadi? Tidak, betul sekali. Fala yuktabu lahu ajrul jamaah. Nah, karena itu bukan uzur, ya, hanya dia berusaha menghindari supaya tidak nyakitin orang itu, atau tidak nyakitin malaikat. Nah, ini sekalian. Bedanya apa? Ya, ini makan bawang tadi ya. Maksudnya bedanya apa Pak Nasir? Bedanya yang takut menyakiti orang dengan karena sakit. Karena sakit atau karena safar. Ya jelas berbeda. Clear itu, nggak perlu dijelaskan, udah beda. Kalau saya kalau sudah sembuh oleh baunya itu, makan pete jam 7. Kalau dulu kan ada waktu. Iya. Nah, ada waktu, kemudian setelah sembuh dari baunya itu, sudah azan, tunda dulu. Setelah itu selesai, nggak ada bau tuh. Nah, cari masjid yang ada temannya jamaah. Untuk menebus tadi yang dianggap tidak uzur. Jadi berusaha kencang supaya baunya hilang. Setelah itu sudah selesai tuh masjidnya. Cari masjid mana yang belum. Oh gitu. Maksudnya misal sholat zuhur gitu ya. Waktu azan dia masih bau gitu. Nah, terus dia berusaha menghilangkan baunya. Ketika sudah hilang, ternyata di masjid dekat rumahnya udah selesai. Masjid lain. Masjid pasar. Ya, ya bisa, ya seperti itu. Artinya dia tetap berusaha menghilangkan baunya, terus tetap sholat jamaah. Ya betul Pak Nasir. Nah, ya. Aku nggak suka pete kok. Nah. Tapi kalau dikasih. Nah, tapi gini Bapak Ibu perhatikan nih. Ya. Tapi kalau baunya itu karena bau mulut, ya, atau tadi bau ketiak gitu ya, yang itu juga bisa menyakiti orang yang sholat ya di dekat dengan dia, lalu akhirnya karena dia bau mulut, karena dia bau ketiak, dia tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah. Daf'an li adiyatihi, dalam rangka mencegah supaya tidak nyakitin orang. Nah, pertanyaannya, apakah ini sama dengan orang yang makan bawang? Nah, di sini diterangkan berbeda. Orang makan bawang, makan jengkol, makan pete, itu kan kesengajaan, pilihan dia sendiri. Sementara kalau bau mulut, bau ketiak, itu pilihan dia atau bukan? Bukan ya kan, karena ada orang yang memang bau gitu ya. Nah, tidak disengaja. Maka waqad naqul, kita katakan ini
inna hadzal ar-rajula yuktabu lahu ajrul jamaah. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang bau, mulutnya bau ya, atau ketiaknya bau, akhirnya dia nggak sholat jamaah. Kata Syekh Abdullah bin Za'al Al-Anzi, maka orang seperti ini dia tetap ditulis, dicatat untuknya pahala sholat jamaah, karena dia menghindari sholat jamaah itu ya, bukan dengan kesengajaan, tapi uzurnya apa ya, dia punya bau itu gitu. Tapi itu satu keadaan itu. Juga kami katakan, kata beliau, dalam keadaan tertentu juga tidak dicatat. Ya, dia nggak sholat karena mulutnya bau atau karena ketiaknya bau. Innahu la yuktabu lahu ajrul jamaah. Dia tidak mendapat pahala seperti pahala orang jamaah. Bahkan lakinnahu la ya'sam, tapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Nah, sama seperti wanita haid meninggalkan sholat karena perintah Allah kan. Tapi apakah wanita haid itu ketika dia tidak sholat jamaah, dia tetap dicatat mendapat pahala sholat jamaah? Tidak. Walaupun haid itu kan bukan pilihan dia kan, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Ada seorang ibu, dia rajin jamaah. Pas haid kan nggak boleh sholat, sehingga dia tidak hadir ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, apakah si wanita ini yang biasa rutin ikut sholat jamaah di masjid, ketika haid nggak ke masjid, dia dapat pahala dicatat seperti orang sholat jamaah atau tidak? Tidak. Nah, ada keadaan seperti itu. Ya. Jadi itu kata Syekh Abdullah bin Za'al Al-Anzi. Ya. Nah, sementara orang yang syariba dukhanan, yang merokok itu, yang juga berbau menyakiti orang, nah, ini sama, dia tidak berhak untuk menyakiti orang-orang sholat. Nah, wa hadza la'allahu yakunu fihi faidah. Anna hadzal rajul alladhi yashrabu ad-dukhan lamma ra'a nafsahu mahruman min sholatil jamaah yakunu sababan fi taubatihi minhu wa hadhihi maslahah. Nah, sementara orang yang merokok, sekalian, nah, itu akan menyakiti orang lain juga. Karena dia merokok itu tadi ya, maka ya dia juga sebaiknya tidak ikut sholat jamaah. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Karena dalam rokok itu ada bau yang tidak enak juga. Itu. Nah, bahkan di sini dikatakan, ya, waman fihi juruhun muntinah. Barang siapa orang yang punya luka, lukanya itu berbau. Wa hadza fi zamanil madi, ini dulu ya. Karena belum ada rumah sakit, ada orang luka, mungkin tabrakan, luka pas Jumat gitu, sejamaah dia mau sholat, tapi lukanya itu berbau. Nah, ini termasuk juga. Dia tidak perlu datang sholat jamaah atau sholat Jumat ya. Kalau lukanya itu bau ya. Karena dulu tidak ada rumah sakit. Kalau sekarang Bapak Ibu, orang yang luka diperban, bisa nggak diredam baunya? Bisa ya kalau sekarang. Nah, maka orang yang lukanya berbau itu juga bukan termasuk uzur ya. Nah, itu juga bukan termasuk uzur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada rumah sakit seperti sekarang, maka itu bisa dihilangkan ya, bau tersebut bisa dihilangkan. Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Yaitu. Nah, lalu di bagian berikutnya Bapak Ibu, ya, orang yang keluar dari ketiaknya bau yang tidak enak, bisa bau tidak enak yang bisa menyakiti, maka jangan mendekati masjid. Terus kalau ada orang tanya bilang, lah ini kan bukan dariku, ini dari Allah. Bau ketiakku ini kan, ini ketentuan dari Allah kan, bukan pilihan tadi ya. Apa jawabannya? Ini adalah ujian dari Allah. Maka kamu tetap tidak boleh nyakitin
jamaah yang lain. Ya. Jangan nyakitin malaikat. Kamu mendapatkan pahala bersabar karena kekuranganmu itu dan berharaplah mendapatkan pahala dari Allah. Dan kamu tidak berdosa. Ya. Kalau kamu tidak sholat bersama orang secara berjamaah, kenapa? Karena dia berusaha untuk mencegah jangan sampai orang lain tersakiti. Itu tidak berdosa kata Syekh Abdullah bin Ja'al Al-Anzi ya kata beliau. Oh, terus ditanya lagi, ini bisa mengurangi imanku karena sholat jamaah itu kan utama. Gara-gara saya bau ketiak saya, bau mulut saya nggak boleh jamaah, imanku nanti berkurang. Kan sholat jamaah itu utama. Lalu kata Syekh Abdullah, kita katakan innaka la tulamu ala hadan naqas. Kamu itu tidak dicela karena kekurangan mulut bau atau ketiak bau, tidak dicela. Sama seperti seorang wanita yang haid ketika mereka tidak sholat juga tidak dicela. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Dan tidak berkurang imannya. Jadi sesuatu yang kurang dari diri kita bukan karena pilihan kita itu tidak dicela. Karena itu bukan pilihan kita. Terus Imam Nawawi mengatakan, para ulama, ya, qala al ulama wa yalhaqu bis saumi wal basal wal karos kullu ma lahu raihatun kariha minal maqulati wa ghairiha. Kata Imam An-Nawawi, para ulama mengatakan, dan ya sama nilainya dengan bawang, segala hal yang berbau tidak sedap dari makanan minal maqulat wa ghairiha atau yang lainnya. Itu semua sama kedudukannya ya, tidak boleh datang ke masjid karena bisa menyakiti orang. Nah, termasuk Bapak Ibu, orang yang kerja ya. Mungkin kerja bangunan, kotor bajunya ketika dia bekerja, keluar keringatnya karena dia kerja keras kan. Nah, kalau dia datang waktu sholat, kalau dia langsung sholat gitu, dalam keadaan masih berkeringat, ini juga akan nyakitin orang lain. Pekerja keras gitu ya, kerja bangunan dan sebagainya. Nah, terus gimana yang harus dilakukan? Satu, fa'alaihim an yu'iddu lahum malabis nazifah. Mereka harus menyiapkan pakaian yang bersih. Ketika datang waktu sholat, ganti bajunya. Itu solusinya. Karena dalam Al-Quran, Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, ya, ambillah ya, perhiasan kalian setiap kali mau ke masjid. Maksud pakaian yang rapi ya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kata beliau begini, yustahabbu at-tajammulu indas shalah. Dianjurkan ya, berpenampilan baik ketika sholat, wala siyama yaumal jumu'ati wa yaumal id, terutama hari Jumat dan hari Id. Wattibu li'annahu minaz zinah, dan memakai wangi-wangian karena wangi-wangian termasuk dari perhiasan. Wassiwaku, dan termasuk bersiwak, li'annahu min tamami zalika, karena siwak termasuk bagian dari kesempurnaan tajammul tadi ya. Datang ke masjid dalam keadaan baik. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu lalu di bagian akhir pada bab ini, Syekh Al-Anzi mengatakan, jika orang buta saja tetap wajib berangkat ke masjid meskipun tidak ada yang menuntunnya, ya kan? Dulu Abdullah bin Umi Maktum kan tanya, saya ini ya buta, nggak ada penuntunnya, apakah saya wajib ke masjid? Nah, awalnya Rasul memberikan rukhsah, nah, untuk sholat di rumahnya. Tapi falamma walla, ketika beliau pamit berpaling, da'ahu, Rasul memanggil kembali, faqala, lalu Rasul bertanya, hal tasma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengar azan sholat? Qala na'am, dia bilang iya. Qala fa'ajib, datangi itu masjid karena kamu mendengar azan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis kalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya, orang buta saja wajib datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan
orang yang normal tapi dia pekerja keras, dia berkeringat ketika bekerja gitu ya. Punya kesulitan nggak mereka? Ya ada tentu saja ya. Nah maka tadi, tapi mereka tetap wajib sholat jamaah dengan memperhatikan kebersihan pakaiannya. Semudah mungkin sholat jamaah tetap wajib bagi mereka. Tapi pada umumnya Bapak Ibu, kalau para pekerja keras, pekerja bangunan itu sholat, waktu sholat pada jamaah nggak biasanya? Itu. Biasanya enggak ya, kecuali ya kalau Pak Nasir tadi katanya dikasih sarung ya. Dikasih sarung apa dikasih pinjam? Dikasih. Supaya dibawa pulang dan dibawa setiap kali kerja gitu ya. Bajunya kan tetap kotor bajunya. Ya, ini. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah lalu penutup bab ini, di zaman kita sekarang udah banyak nikmat dari Allah Azza wa Jalla ya. Banyak ya sesuatu yang bisa mewangikan diri kita dan pakaian kita ya. Kan ada pewangi ya. Ada munazzafat, ada libas, ada rawaih at-thayyibah. Itu semua kita di zaman sekarang gampang nggak mendapatkannya? Gampang kan? Nah itu harus disyukuri oleh kaum muslimin ya. Maka gunakanlah itu semua sebisa mungkin ketika kita sholat jamaah. Kan setrikaan aja sekarang udah ada pewanginya kan? Terus waktu nyuci ada juga pewanginya. Udah kering setrika pakai pewangi. Nah itu sekarang gampang. Terus tambah lagi minyak wangi. Nah, maka usahakan sholat ketika jamaah ke masjid itu sewangi mungkin itu. Jadi ini saya kira ya yang bisa kami jelaskan pada pertemuan perdana ini. Jadi di antara hak orang yang sholat itu apa tadi? Tidak mendapatkan bau yang tidak sedap. Itu hak mereka setiap orang yang sholat. Itu ya. Intinya situ, tapi ada beberapa persoalan tadi dan tadi sudah dijelaskan ya. Bau ketiak itu bisa diobati tidak? Bisa ya. Bau mulut bisa diobati? Bisa kan ada Listerin ya. Aduh maaf menyebut merek juga nih ya. Ya ada cairan penghilang bau ya. Nah, maaf tadi. Iya. Kerusakan. Mudah-mudahan berbeda. Itu spesial kulit dan menghilangkan bau yang abadi. Jadi yang punya mabni alat tengik itu beda, ada filenya. Ada ya. Oke. Nah, jadi berarti kemudahan lagi itu ya. Jadi kalau ada di antara kita misalnya bau ketiaknya susah dihilangkan, itu ada obatnya. Jadi itu Bapak Ibu poinnya ya. Lalu kalau bagaimana dengan ibu-ibu? Nah ini, ibu-ibu kan nggak boleh pakai minyak wangi kan begitu ya? Ibu-ibu nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau tidak salah pernah juga kita singgung, saya lupa di sini atau di majelis yang lainnya. Sebenarnya ibu-ibu juga boleh pakai minyak wangi, ya kan? Karena kata Nabi, wa khairu tibin nisa'i ma zuhara launuhu wa khufiya rihuhu, kan itu. Dan sebaik-baik minyak wangi wanita itu adalah yang mencolok warnanya tapi lembut aromanya. Lembut itu maksudnya apa? Tidak kuat aromanya. Jadi ibu-ibu ya berdasarkan hadis yang tadi kami sampaikan, sebenarnya pakai minyak wangi itu tidak ada masalah dengan syarat minyak wanginya aromanya tidak mencolok, wanginya tidak mencolok, tidak menyengat. Wanginya yang hanya bisa tercium oleh orang yang ada di paling dekat dengan dirinya saja. Itu. Jadi supaya tetap bisa
wangi tadi ya saat berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi itu ya, ini tambahan karena ya ibu-ibu sebagian juga kan ada yang semangat berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, dan suami tidak boleh melarang istrinya yang mau sholat jamaah ke masjid, kecuali apa? Kecuali kalau si istrinya melakukan 4 hal gitu ya. 1, bersolek ya, tabarruz. Nah, mau ke masjid kok menor banget gitu ya. Itu suami boleh tuh mencegah, ini bahaya ini ya. Jangan ke masjid. Itu. Yang kedua, wangi banget gitu ya. Mau ke masjid wanginya, wow, serumah aja udah mencium wanginya. Ini dilarang boleh. Atau pakai perhiasan ya, ke masjid semua perhiasan dipakai, cincin, gelang, kalung, gelang kaki dipakai semua. Nah itu dilarang boleh. Atau kelihatan aurat ya, kelihatan auratnya, maka itu boleh dilarang. Selama tidak ada yang 4 hal ini, maka suami tidak boleh melarang istrinya berangkat ke masjid. Yaitu ya penjelasan tambahan untuk kaum wanita ya terkait dengan tadi minyak wangi. Yang tidak boleh mutatayyibat itu maksudnya tadi minyak wangi yang baunya mencolok, menyengat. Jadi ibu lewat ya gerbang masjid itu yang terlewati, wah mencium wangi sekali gitu ya. Bahkan yang di dalam aja sudah bisa mencium, wah ini si ibu ini nih, ini wangi banget gitu ya. Nah yang kayak begitu itu yang nggak boleh ya. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, pembahasan pertama. Insya Allah nanti kita lanjut ya di pekan yang akan datang. Sebelum diakhiri, barangkali apakah ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak Bidun. Kalau kita kan selalu berjamaah, imam selalu memberikan rapatkan syaf, urusan barisan. Ya. Ketika sudah rapat, kita berbau sedap, nggak enak sebelah kita. Kita pindah tempat, dulu nggak? Pindah tempat kemana? Pindah tempat, biar nggak bau, tapi nggak menyakitkan mereka. Geser. Kalau itu memungkinkan bisa saja, karena kita tidak nyaman ya. Ya, ada mungkin orang sholat subuh langsung ke masjid nggak gosok gigi dulu gitu ya. Saking ingin mengejar jamaah mulai dari takbiratul ihram, akhirnya dia nggak gosok gigi langsung ke masjid. Ternyata kita ada di dekat dia, wah ini nggak nyaman kita. Pindahnya kemana tuh kalau sudah rapat? Mundur. Misalnya gini, ini orang berbau, ini kita di sini. Di samping kita ada orang lagi gini, tapi di samping orang ini kosong gitu. Kita geser ke sini maksudnya. Itu boleh atau tidak? Itu pertanyaannya ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, dalam hadis mengatakan man qata'a soffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan putus dia. Jadi memutus shaf itu kalau nggak ada uzur itu nggak boleh gitu. Kecuali kalau ada uzur kita batal ya. Misalnya udah rapet, kita di samping kanan kiri kita ada, akhirnya kita keluar, kan memutus shaf tuh. Jadi putus shafnya kan, nggak rapat lagi. Kalau kita batal nggak ada masalah karena itu uzur. Tapi kalau karena bau dari samping kanan kiri kita, nah itu nggak bisa dijadikan uzur untuk kita berpindah memutus shaf itu ya. Ya kita tahan, sabar. Selama kita tidak muntah kan, kecuali kalau mau muntah. Ya, kalau kita mau muntah nggak kuat, kan ada kadang orang sensitif begitu ya. Nah, itu uzur, itu boleh dia keluar. Tapi kalau kita masih kuat bertahanlah dengan sabar di situ. Nah, maka ini kita yang udah ngaji nih, itu usahakan sebisa mungkin jangan sampai kita ke masjid itu bawa bau, udah gitu aja. Ya kan? Kalau ada teman kita yang membawa bau, kita nasihati aja.
Pak atau Mas, di antara hak orang-orang yang sholat itu adalah tidak disakiti oleh bau yang tidak sedap. Nah, maka jenengan kalau bisa ke masjid itu dalam keadaan wangi gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ya maka kalau saya sih selalu menyarankan ya, saya berusaha itu bawa kan kayak gini, bawa botol, nanti pas kita mungkin agak kurang sedap baunya, pakai minyak wangi gitu kan. Ada yang saya bawa minyak wangi di antara bapak-bapak pas sholat? Nah, usahakan bawa. Kalau bisa teman yang bau itu, Pak nih Pak minyak wangi Pak nih. Kan sodako gitu. Ya kan? Sodako minyak wangi. Mungkin dia ketiaknya bau, kita kasih minyak wangi dia. Di Madinah itu itu. Nah itu betul Pak Nasir. Padahal Bapak Ibu, nah satu ya. Walaupun ini nanti semua masuk pembahasan pada hak orang sholat dari para pengurus takmir. Ya itu babnya itu nanti. Ya itu. Nah secara pribadi tadi, kalau Bapak Ibu kita kadang ya sholat di masjid, ada di antara jamaah itu yang dia tidak memperhatikan bau atau tidak gitu. Maka bawa minyak wangi pas kita deket dia. Nah ini yang biasa nih. Nah langsung nih tak kasih minyak wangi. Nah gitu. Itu caranya itu. Nah kita nggak usah ngomong kamu bau nih pakai ini, nggak usah. Nih ini ada minyak wangi. Ya betul sekali. Jadi itu Pak Widodo. Jadi bawalah minyak wangi, bersodakohlah dengan minyak wangi. Atau kalau perlu kasih sebotol nih buat antum. Nah, itu lebih top lagi. Ya, itu lebih top lagi. Dan Rasul itu seneng. Kan ada 3 perkara Rasul kalau dikasih hadiah nggak pernah ditolak. Salah satunya atib ya, minyak wangi al-itir. Naam, itu. Cukup Bapak Ibu? Ya, masih ada. Satu lagi terakhir ya. Monggo Pak Jody. Kalau yang berpuasa itu Pak, misalnya mungkin kan dia takut obatnya Iya. Ya, tadi usahakan sebisa mungkin. Memang orang puasa karena tidak makan tidak minum Pak ya. Bahkan kan dalam hadis mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah loh itu, bukan di sisi manusia. Ya. Artinya baunya lebih baik ya. Iya dong. Nah maka tadi usahakan ya misalnya boleh nggak setiap kali mau sholat gosok gigi waktu puasa Ramadan misalnya, boleh atau tidak? Boleh, karena gosok gigi tidak membatalkan puasa. Terus berkumur-kumur pakai cairan tertentu tadi ya, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Itu caranya Pak Jadi. Ya, supaya tadi berusaha menghilangkan ya. J itu yang bisa kita lakukan. J saya kira itu. Kalau ini kita dalam perjalanan itu kita mungkin sadar kalau keringat kita agak banyak ya. Agak banyak. Kita sholat paling belakang boleh nggak tuh? Karena kita takut juga kalau kita pulang kan takut terlambat ya. Iya. Tidak terkejar waktu gitu. Iya. Nah, gimana Pak kita supaya ikut berjamaah? Mungkin kita memutus saf, tapi kita paling belakang karena kita tidak mau menyakiti orang lain. Oke, baik. Tadi kan kalau kita berbau la yuqarribana masjidana ya. Jangan mendekati masjid kami. Itu. Kalau kita ngerasa pakaian kita bau, ya sudah kita jangan jamaah, jangan sholat jamaah, kan gitu. Karena kalau kita jamaah berarti kita menyakiti orang lain. Terus kita berpikir begini, saya mengambil resiko paling minimalis kan itu. Kalau saya nggak jamaah, ya saya ketinggalan keutamaan sholat jamaah itu ya. Tapi kalau saya sholat jamaah, masuk ke shop berdekatan dengan orang, menyakiti yang lain. Tapi kalau saya mundur sendirian, berarti kan memutus tadi man qata asopan qata Allah. Bahkan kita dilarang membuat shop baru sebelum shop yang di depan kita penuh. Bahkan dianggap tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian belakang shop. La sholata ya limun faridin khalfas shop ya. Bagi orang yang sendirian di belakang shop itu enggak
Sebagian mengatakan tidak sah sholatnya. Bagi orang yang di depan itu masih ada yang kosong, kok dia di belakang. Nah itu. Nah maka solusinya gimana? Ya tadi, usahakan kemana-mana bawa minyak wangi gitu. Masalahnya saya lupa gitu. Nah itu masalah lagi itu. Sebenarnya saya biasa bawa. Ini lupa saya. Kalau lupa, cari ada nggak toko minyak wangi dekat masjid itu? Masih ada solusi. Saya nggak bawa uang masalahnya. Nah, ya intinya solusinya adalah ya. Gimana caranya kita antisipasi supaya pada saat kita sedang bepergian bisa tetap menjaga sholat jamaah, walaupun mungkin baju kita berkeringat, tapi kita bisa samarkan, kita bisa minimalisir ya dengan membawa minyak wangi ini. Itu Pak Jody ya. Jangan dicari alasan-alasan lain lagi udah. Ya. Pokoknya solusinya ada, selesai dah. Nah, yang lebih jos lagi, jika masjid-masjid itu menyediakan minyak wangi, betul. Di sini udah ada belum? Belum, nah berarti sediakan. Nah, ya. Karena memang Nabi kata Aisyah menyuruh kaum muslimin untuk membangun masjid-masjid fidduar wa ayyunazzofa wa an yutatayyaba. Itu kata Aisyah. Rasul itu menyuruh orang-orang untuk membangunnya. Ayyabaniyal masjida fidduari wa an yunazzofa wa an yutatayyab. Dan masjid itu dibersihkan dan diwangikan. Ini yang belum begitu diperhatikan oleh banyak masjid adalah mewangikan masjid. Nah, itu nanti tadi ini hak orang sholat dari pengurus masjid ya. Nah, maka betul tadi Pak Sumitro ya, kalau bisa sih masjid-masjid jangan hanya kotak infak yang disediakan. Ya kan? Biasanya masjid itu kotak infak yang disediakan. Tapi fasilitas untuk kenyamanan jamaah tidak disediakan. Nah, jadi tinggal sediakan saja. Tinggal tulisi, hanya boleh dipakai di masjid, jangan dibawa pulang minyak wanginya. Itu. Jadi itu Pak Mitro. Jadi ini saya kira penting ya. Silakan Bu. Ya. 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 Yang kedua, kadang malah bahannya juga nggak jelas. Ini ada solusi, mungkin bisa digunakan dari produknya. Ini nggak iklan deh. Ya. Produknya SR12 itu ada Diospray, itu herbal dan ada kandungan air tanasnya. Oke. Jadi itu digunakan hanya 2-3 kali semingguan saja. Dan itu satu menggunakan bau badan, dua mencerahkan ketiak, dan tidak sengit juga jinak. Oke, baik. Ini bisa dijadikan solusi bagi kita yang mungkin masih berbau ya, bau ketiak. Yes, siap. Silakan dicatat ya. Kalau belum jelas tadi informasinya bisa tanya Pak Wikan ya. Nah, tadi dari Bu Wikan informasinya. Yang saya kira penting juga ini ya. Yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu bisa tanya langsung ke Bu Tia tadi. Kalau bapak-bapak bisa tanya Pak Wikan nih, apa namanya tadi ya, yang punya problem bau ketiak gitu ya. J. Terima kasih Ibu Tia ya atas informasinya. Air tawas apa itu? Oh gitu. Oh bisa ya. Oke ya. Nah itu pengalaman beliau ya. Itu bisa ya. Ya. Ya itu Bapak sekalian. Jelas ya. Tadi intinya usahakan kalau kita ke masjid sholat jamaah jangan nyakitin orang karena itu hak yang harus dipenuhi. Daripada nyakitin ya nggak usah ke masjid gitu. Nggak usah ke masjid. Tapi tetap berdosa gitu. Berarti kan harus berusaha menghilangkan. Iya kan? Ya, kecuali tadi memang mungkin situasi yang darurat tadi yang seperti Pak Jody terangkan itu ya. Itu mungkin lain lagi ya. Tapi kalau kita sebenarnya bisa menghilangkan tapi kita tidak peduli, tetap berangkat ke masjid dalam keadaan bau, ya yang kayak gitu itu malah justru kita nyakitin orang lain ya. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian ya. Ini hak yang perlu diperhatikan
supaya tidak terzolimi ya orang-orang yang sholat di masjid berjamaah bersama kita. Demikian mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.